Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan 20 sifat wajib Allah yang terkandung dalam kitab Aqidatul Awam. Langsung saja, 20 sifat diantaranya yakni wujud, idam, baqa, mukhalafatun lil hawaditsi, qiyamu binafsi, wahdaniyatun, qudratun, iradatun, ilmun, hayatun, sami'un, basarun, kalamun, qadirun, mudirun, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Wujud berarti ada, qadimun dahulu, baqa kekal, mukhalafatun hawaditsi berbeda dengan semua makhluk. Qiyamu binafsi berdiri sendiri, wahdaniyatun, maha esa. Qudratun kuasa, iradatun berkehendak, ilmun mengetahui, hayatun hidup, sami'un mendengar, basarun melihat, kalamun berbicara, qadirun mampu, mudirun berkehendak, aliman seperti ilmu tadi mengetahui, hayyan seperti hayatun hidup, sami'an seperti sami'un mendengar, basiran seperti seperti basarun melihat, mutakalim seperti kalamun berbicara. Langsung saja. Sifat Allah yang paling utama adalah berbeda dengan makhluknya, yaitu mukhalafatun lil hawaditsi. Apa itu makhluk? Makhluk adalah semua yang ada di dunia ini selain Allah, itu dinamakan makhluk. Nah, mukhalafatun lil hawaditsi itu adalah berbeda dengan makhluk. Dan wujud atau sifat Allah wujud ada, itu ada sifatnya makhluk. Sedangkan Allah sendiri berbeda dengan makhluknya. Maka hakikat sebenarnya, jika kita mengatakan Allah itu ada, sungguhnya pilihan kata itu kurang tepat. Mengapa? Karena ada sifat makhluk, sedangkan Allah mukhalafatun lil hawaditsi berbeda dengan makhluknya. Namun supaya Allah bisa dikenal oleh hambanya, dipilihlah kata wujud atau ada, meskipun sebenarnya Allah di luar kata ada dan tiada. Nah, apa itu? Kata apa yang bisa mendeskripsikan Allah di luar kata ada dan tiada? Tidak ada. Mengapa tidak ada? Tidak ada bahasa manusia yang sepadan dalam mendeskripsikan keberadaan Allah. Maka dari itu Allah disebut ada, walaupun sebenarnya Allah di luar kata ada dan tiada. Nah, lalu tentang sifat Allah yang qadiran atau maha kuasa, ada satu pertanyaan paradoks yang berbunyi, jika Allah maha kuasa, bisakah Allah menciptakan Allah lain yang lebih hebat atau lebih berkuasa darinya? Nah, ini ada suatu pertanyaan yang sangat paradoks. Pertanyaan ini dijawab bisa atau tidak, hasilnya adalah Allah tidak maha kuasa. Misal kita jawab Allah maha kuasa, iya Allah maha kuasa. Tapi misal, apakah Allah bisa menciptakan Allah lain? Jika kita jawab iya, berarti Allah tidak maha kuasa karena ada yang lebih berkuasa darinya. Jika kita tidak jawab tidak, maka itu juga berarti Allah tidak kuasa karena tidak bisa menciptakan Allah lain. Nah, pertanyaan seperti ini dijawab bisa atau tidak, hasilnya adalah Allah tidak berkuasa. Pertanyaan seperti ini hanya bisa dijelaskan. Bagaimana penjelasannya? Sama seperti penjelasan sebelumnya, yang Allah itu ada, bahwa sifat kuasa adalah sifat makhluk, sedangkan Allah mukhalafatun lil hawaditsi berbeda dengan makhluknya. Maka sebenarnya Allah di luar kata kuasa. Nah, kata apa yang bisa mendeskripsikan Allah di luar kata kuasa? Jawabannya seperti tadi, tidak ada. Tidak ada satupun kata yang dapat manusia pahami, atau tidak ada bahasa manusia yang sepadan dalam mendeskripsikan kekuasaan Allah. Namun meskipun begitu, supaya Allah dikenal hambanya, maka dipilihlah kata Allah maha kuasa. Nah, seperti itu penjelasannya. Misalnya lain, wahdaniyatun,
Maha Satu, Maha Esa. Nah, satu kan sifat dari manusia karena bisa sifat satu kan sifat dari makhluk karena bisa dihitung. Dan dihitung ada salah satu sifat makhluk. Maka sebenarnya Allah itu di luar Maha Esa karena tidak ada bahasa yang sepadan yang bisa dipahami manusia. Terima kasih. Itu dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.